Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali hari ini bersama dengan Cornerstone Jakarta. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan lagi. Kita ingin mengerti dan mengenal betul siapa Tuhan kita. Kalau di sermon sebelumnya kita belajar bahwa otoritas diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita agar kita dapat bertahan menghadapi musuh. Hari ini kita akan belajar lagi berbicara tentang rumah Bapa. Sebelum kita memulai sharing firman Tuhan hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kasih, kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan kami ingin belajar lagi firman Tuhan hari ini Bapa. Engkau yang menyertai dan memberkati kami, agar setiap firman yang kami dengarkan itu menjadi benih, sehingga tumbuh dalam hati dan pikiran kami, dan kami mau mengerti betapa panjang, dalam, lebar, dan tingginya kasih Allah dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, di sermon sebelumnya kita mengambil tema besar tahun ini, bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang penuh dengan keberuntungan dan keberhasilan di dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Kita sudah belajar juga bagaimana David, bagaimana Daud, bagaimana Yosua, dikatakan di Alkitab bahwa mereka selalu berhasil dalam setiap hal yang mereka kerjakan karena mereka tetap memperkatakan firman Tuhan dan tetap memikirkan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan kita juga sudah mengerti bahwa otoritas yang diberikan Allah dalam kehidupanmu. Kita sudah belajar dari kitab Lukas 10 di sermon sebelumnya, bahwa ketika Yesus mengutus ke-70 murid-murid kembali kepada dia dan berkata, "Bapa, kami melihat setan jatuh, iblis jatuh dari langit begitu cepatnya. Yes, kami menyembuhkan orang sakit. Yes," kata Tuhan. Good job. Pekerjaan yang bagus." Yesus berkata, "Aku memberikan engkau otoritas agar engkau tahan menghadapi musuh." Dan kita sudah membaca juga dari Mazmur 115, dari kitab Mazmur, bahwa langit itu kepunyaan Tuhan dan bumi ini telah Dia serahkan kepada anak-anak Allah. Allah menginginkan kau memiliki hidup yang berotoritas, hidup yang mengerti betul siapa Tuhan Allahmu. Hari ini kita ingin belajar lagi dari kitab Yohanes. Saya mengajak kita semua untuk membawa Alkitab kita. Dari kitab Yohanes 14, hari ini kita mencoba mempelajari Yohanes 14, ada 31 ayat. Tapi kita tidak akan membaca ayatnya secara keseluruhan. Berbicara tentang rumah Bapa. Yohanes 14 ayat 1 sampai 31 berbicara tentang rumah Bapa. Kita akan belajar dari ayat yang pertama dahulu. Yohanes 14 ayat yang pertama. "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku," kata Yesus. Ayat ke-6, kita lompat ke ayat ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ayat 12. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab Aku pergi kepada Bapa." Perhatikan di ayat 26 dikatakan begini, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Ayat 27. "Damai sejahtera Aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera Aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Yesus memulai dengan kalimat di ayat 1, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku." Di ayat 27 dikatakan lagi, "Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Penting Bapak Ibu, agar engkau mengerti bahwa dikatakan firman Tuhan, "Janganlah gelisah dan hatimu, percayalah kepadaku dan percayalah juga kepada Allah." Kita sering melihat bahwa kegelisahan itu menjadi sesuatu yang mendrive kita. Ketakutan, kekhawatiran sesuatu yang mendrive kita. Waktu kita ingin memutuskan sesuatu. Waktu kita ingin memutuskan dan melakukan sesuatu. Keputusan yang kita ambil itu berdasarkan atas kegelisahan ataupun kekhawatiran kita. Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan juga percayalah kepadaku." Sederhana, dari kalimat yang sederhana di ayat 1 ini dapat kita simpulkan bahwa obat dari kegelisahan
Dan obat daripada ketakutan adalah percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus. Karena Yesus berkata di kitab Perjanjian Baru, "Aku dan Bapa satu. Siapa melihat aku, maka dia melihat Bapa." Jadi hari ini Bapak Ibu, kalau engkau ingin hidupmu terus menang dan terus beruntung, engkau perlu untuk memiliki suatu situasi hati yang tidak gelisah. Suatu situasi hati yang tidak gentar, dikatakan di ayat 26 tadi, dan janganlah gelisah dan gentar hatimu. Allah berurusan dengan engkau dan aku Bapak Ibu, tidak hanya dari aspek tubuh, tetapi Allah berurusan dengan kita dari aspek pikiran kita. Karena dari situ akan terpancar yang namanya kehidupan. Kita sudah banyak belajar di tahun 2020 berbicara tentang spirit, soul, and body. Bahwa spirit itu adalah bagian terdalam dari orang percaya, yaitu roh. Layer keduanya, lapisan berikutnya adalah soul, jiwa, kehendak, pikiran, keinginan, hasrat. Dan lapisan yang terakhir berbicara tentang tubuh. Nah, waktu Yesus berbicara kepada murid-murid di sini, janganlah gelisah dan gentar. Dia sedang berbicara apa? Dia berbicara bahwa pikiranmu dan pikiranku perlu untuk dalam posisi rest, tidak gelisah, tidak gentar. Karena sering kita, Tuhan, gue pengen mengalami Tuhan, gue pengen mengalami kemenangan, gue pengen mengalami mukjizat. Tetapi we have trouble in our mind. Kita memiliki begitu banyak persoalan, kita begitu banyak memiliki hal-hal yang kita pikirkan yang di luar kebenaran firman Tuhan. Seperti yang sudah kita pelajari di sermon sebelumnya, bagaimana Maria dan Martha. Martha very busy terhadap aktivitasnya. Dia terlalu memberikan waktu yang banyak, fokus yang terlalu besar terhadap aktivitasnya, membuat makanan, membuat minuman dan lain-lain. Tetapi Alkitab berkata di Lukas 10, apa dikatakan? Tetapi Maria duduk dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Perkataan Yesus adalah logos. Logos artinya firman. Yang Yesus katakan adalah firman, hidup. Yohanes 6 berkata bahwa apa yang keluar dari mulutku adalah roh dan hidup. Apa yang keluar dari mulut Yesus itulah roh dan hidup. Jadi kalau hari ini engkau lebih memilih mendengarkan apa yang Yesus katakan, apa yang firman katakan, maka itu yang membuat kegelisahan dan kegentaran, ketakutan dan kekhawatiran itu pergi. Makanya saya selalu mengatakan, Cornerstone selalu mengatakan melalui channel ini, hati-hati dengan apa yang kau dengar, apa yang kau lihat, dan apa yang kau baca, dan siapa yang kau follow di Facebookmu ataupun di Instagrammu, dimanapun. Be careful with your thoughts, with your mind. Jangan gelisah. Kita sering mungkin Bapak Ibu bertemu dengan orang-orang di sekeliling kita, sepertinya sangat sensitif terhadap apa yang terjadi di luar dirinya. Sepertinya dia sangat gampang di-trigger, digerakkan untuk berkata-kata tergantung dari apa situasi di luar sana. Saya ingin menyampaikan begini Bapak Ibu, ketika engkau menjadikan firman Tuhan menjadi pegangan dalam kehidupanmu, maka engkau dapat melihat bahwa yang menjadi fokusnya adalah Yesus. Ini berbicara, perikop ini berbicara tentang rumah Bapa. Rumah Bapa bicara tentang protection. Rumah Bapa berbicara tentang supply. Rumah Bapa berbicara tentang pengampunan. Rumah Bapa berbicara tentang kesehatan. Hari ini biarkan hatimu, pikiranmu, jiwamu tetap tinggal di rumahnya Bapa. Karena rumahnya Bapa itu penuh dengan joy. Rumahnya Bapa itu penuh dengan sukacita. Rumahnya Bapa itu penuh dengan peace. Rumahnya Bapa itu penuh dengan love. Penuh dengan damai sejahtera. Amin. Kalau engkau belajar untuk hidup tinggal di rumahnya Bapa, Bapak Ibu, dengan cara menaklukkan pikiran kita, kehendak kita, keinginan kita kepada firman Tuhan, maka itu yang sering membuat engkau dapat melihat, wah, gue selalu beruntung, gue selalu berhasil. Yes. Amin. Waktu firman Tuhan berkata, Bapak Ibu, saya bacakan bagi kita sekali lagi di ayat 9, Yohanes 14 ayat 9, kata Yesus kepada Filipus,
Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Hari ini Bapak Ibu, kalau engkau sepertinya bingung dengan Tuhan, sepertinya engkau bingung tentang apa Tuhan maksudmu dan tujuanmu di dalam atas dunia ini, atas apa yang sedang terjadi di dunia saat ini. Look at the cross. Lihat Jesus. Sebagaimana Yesus, firman Tuhan berkata, kita bisa mendiskusikan itu nanti di sermon berikutnya, bahwa Yesus adalah wujud nyata dari Allah. Jadi kalau engkau bingung untuk melihat Allah apa maksudmu, karena saya bertemu dengan orang percaya, jadi apa maksud Tuhan mengizinkan virus ini ada di dunia, jadi apa maksud Tuhan semua ini bisa terjadi. Kalau engkau bingung saat ini tentang Allah, lihat Yesus. Karena Yesuslah menjadi jawaban siapa Allah tadi. Yesuslah the real representative daripada kingdom of God, daripada rumahnya Allah, daripada kerajaannya Allah. Amin. Pada saat engkau mengenali Yesus, pada saat engkau mengerti betul betapa panjang, dalam, lebar, dan tingginya kasih Tuhan, maka itu yang akan perlahan-lahan mengusir kekhawatiran, ketakutan, dan kegentaran Bapak Ibu. Banyak hal di luar sana Bapak Ibu yang saya dan engkau tidak bisa kontrol. Terlalu banyak variabel di luar kita yang tidak bisa kita kontrol. Yang saya ingin sampaikan adalah satu-satunya hal yang bisa engkau kontrol dan aku kontrol hari ini adalah hatimu. Hati yang tetap mau tinggal di rumahnya Bapa. Hati yang tetap mau stay dan fokus kepada apa yang firman Tuhan katakan. Butuh latihan, yes. Mulai hari-hari kita Bapak Ibu, mulai pagi hari ketika kita berdiri, ketika kita memulai bangun, Tuhan, aku mau tetap tinggal di rumah Bapa. Aku mau tetap tinggal dan percaya kepada Engkau Yesus, karena aku percaya Bapa. Pada saat aku memilih untuk percaya kepada Engkau, pada saat aku memilih untuk tinggal di dalam Engkau, maka aku percaya bahwa kegelisahan dan kegentaran akan hilang dari hidupku, akan hilang dari depanku. Kita sudah melihat bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel pada saat mereka mau melewati laut Teberau. Apa yang dilakukan oleh Allah? Allah menutup barisan di belakang bangsa Israel. Allah mengirimkan malaikatnya ke belakang dan membuat gelap gulita di antara tanah Mesir, dari tentara Mesir, sehingga ada satu gelap yang tidak dapat dilihat oleh tentara Mesir kepada orang-orang Israel. Dan semalam-malaman Allah menghalau air laut tadi dan membendungnya. Dan sehingga apa yang terjadi? Bangsa Israel melihat dengan mata fisik mereka bagaimana Allah menghalau air yang mengalir tadi. Dan pada akhirnya mereka dapat menyeberangi laut Teberau tadi. Itulah Allah yang engkau dan aku sembah Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini engkau merasa bahwa begitu banyak sepertinya problem, begitu banyak sepertinya problematika, hal yang tidak bisa engkau kontrol. Yang pertama harus engkau lakukan, pegang ini baik-baik Bapak Ibu. Lihat apa yang Allah kerjakan melalui Alkitab. Oh iya ya, sebenarnya masalahku gak terlalu besar kalau dibandingkan waktu Allah membangkitkan orang yang sudah mati 4 hari. Oh iya, kan Allah yang sama yang membangkitkan Lazarus yang sudah mati berhari-hari. Lah, kalau hanya untuk menyelesaikan masalah ini ya pasti aku bisa. Pasti Allahku bisa. Oh iya ya, kan dulu Allah yang kusembah ini Allah yang sama, Allah yang menolong Elia. Bagaimana waktu Elia berkata, aku berkata kepada langit untuk tidak meneteskan air sedikit pun. Itu terjadi. Oh iya, artinya aku orang yang punya otoritas ya. Aku orang yang punya power. Oh iya ya, Tuhan yang kusembah ini kan adalah Tuhan yang memberkati Yusuf, yang walaupun memulai hidupnya dari budak, pada akhirnya dia jadi Perdana Menteri. Jadi kalau hari ini aku mungkin hanya level yang gak terlalu baik di kantor ini, oh iya, aku punya pengharapan bahwa aku akan jadi orang besar. Yes, ambil cerita-cerita di dalam Alkitab tadi untuk membuat hidupmu jadi menghilangkan kegelisahan dan kekhawatiran. Jadi apa yang besar di dalam hati dan pikiranmu itu nanti akan tercermin Bapak Ibu di dalam kehidupan nyatanya. Kalau hari ini yang kau buat besar di dalam hati dan pikiranmu adalah problemnya, adalah kesulitannya, adalah kecemasannya, adalah ketakutannya, maka outcome-nya, hasilnya, result-nya ya kesulitan.
Makanya sering orang percaya masih tidak dapat melihat yang namanya keberhasilan dan keberuntungan. Kita sudah sering membahas bahwa lihat masalah sebagai sebuah opportunity. Lihat masalah sebagai sebuah kesempatan untuk engkau melihat adanya penyediaan Tuhan. Tetapi jangan fokus kepada masalahnya. Makanya waktu Yesus bilang, janganlah gentar hatimu, percayalah kepadaku dan juga percayalah kepada Bapa, kepada Allah. Perlindungan, penyertaan, pemulihan, kesembuhan, berkat, kelimpahan itu ada di rumah Bapa, Bapak Ibu. Dan hari ini engkau dan aku ingin memberitahu bahwa engkau dan aku sudah ada di dalam rumah Bapa bersama-sama dengan Yesus. Our spirit, the spirit of the Son of God, itu telah sama dengan Allah. Dengan spiritnya kita, rohnya kita itu sama dengan roh anaknya. Dan yang ingin saya sampaikan adalah damai sejahtera itu telah Dia letakkan di dalam hati pikiranmu. Keberanian itu telah Dia letakkan di dalam hati dan pikiranmu. Ini waktunya bagimu dan bagiku untuk mengakses, mengambil apa yang telah Allah sediakan. Makanya firman Tuhan berkata, kalau kita melihat sama-sama, di ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Jadi waktu Yesus, sebelum Yesus mati dan terangkat ke surga, dikatakan sebelum Yesus mati dan terangkat ke surga, bahkan Dia telah memberikan damai sejahtera kepada engkau dan aku, Bapak Ibu. Bahkan jauh sebelum saya dan engkau lahir, Dia telah mengaruniakan damai sejahtera tadi. Dia telah mengaruniakan kepada kita peace, damai sejahtera. Jadi artinya apa? Tidak ada lagi sebenarnya dari iman kekristenan yang kurang di dalam hidupmu dan hidupku. Hanya saja sering sekali kita tidak mengetahui kebenaran dari firman tadi. Sehingga masalah demi masalah masih mendominasi di dalam kehidupan kita. Allah, saya tetap mengatakan, Allah menginginkan hidupmu berkemenangan dan berhasil di dalam segala area, Bapak Ibu. Hari ini saya mau mengajak engkau untuk tetap tinggal di rumahnya Bapa. Tinggal di rumahnya Bapa. Menikmati kasih dan kemurahannya. Firman Tuhan sudah kita pernah bahas, satu hal yang kurindukan, satu hal yang kuinginkan adalah berdiam di rumahmu. Lebih baik 1 hari di rumahmu daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Rumah Bapa adalah tempat terbaik untuk engkau berlindung di situasi seperti saat ini. Rumah Bapa adalah tempat terbaik untuk Allah merecovery engkau. Rumah Bapa adalah tempat terbaik untuk Allah memulihkan engkau. Rumah Bapa adalah tempat terbaik untuk Allah memberkati engkau, memakmurkan engkau, membuat rencanamu berhasil dan membuat rencanamu beruntung dan kehidupanmu berhasil dan beruntung. Rumah Bapa itu ada di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, firman yang telah menjadi hidup. Kita buka sama-sama Yohanes 1 ayat 14 Saya mengajak Bapak Ibu, kita membuka Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia dan firman itu adalah Yesus. Rumah Bapa berbicara tentang firman. Hari ini, kalau engkau ingin tinggal di rumah Bapa, tinggallah di dalam Yesus. Setiap hal kesulitan yang kau temui, katakan, Yesus, I need your help. Jesus, aku butuh bantuanmu. Aku tinggal di rumahmu Bapa, sebagai bukti dan percaya bahwa aku adalah anak-anakmu. Dan aku percaya Tuhan, penyediaan engkau berikan. Hari ini Tuhan ingin Bapak Ibu, di ayat 16 Yohanes 1 ayat 16 dikatakan, karena dari kepenuhannya kita telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Hari ini Tuhan menginginkan engkau mengalami satu kasih karunia demi kasih karunia berikutnya. Hari ini Tuhan ingin engkau mengalami satu kemenangan ke kemenangan yang berikutnya. Hari ini Tuhan ingin engkau mengalami dari satu keberuntungan ke keberuntungan yang berikutnya. Itulah kasih karunia Tuhan Bapak Ibu. Kasih karunia Tuhan itu melewati semua batas masalahmu. Kasih karunia Tuhan itu dapat mengatasi persoalanmu. Kasih karunia Tuhan itu dapat mengatasi problemmu. Kasih karunia Tuhan itu dapat mengatasi masalah kesehatanmu dan lain-lain. Tuhan ingin di Yohanes 1 tadi ayat 16 kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dia ingin.
Engkau tetap tinggal di rumah Bapa. Karena disitulah otoritas terbesar yang Dia berikan kepada engkau. Itu adalah sebuah privilege yang diberikan Allah kepada engkau. Untuk tinggal di bawah naungan sayapnya. Untuk tinggal di bawah kepak sayapnya. Agar engkau terlindungi dari segala bentuk malapetaka. Dari segala bentuk panah yang terbang di waktu siang. Dari segala bentuk penyakit sampar yang menular di waktu petang. Allah ingin menudungi engkau, melindungi engkau, mendudukkan engkau bersama-sama dengan Dia, agar engkau dapat menikmati kasih karunia-Nya. Hari ini saya ingin menekankan kembali Bapak Ibu, bahwa rumah Bapa adalah tempat yang terbaik. Hidup tetap di dalam kasih karunia Tuhan, belajar firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Di kitab Korintus dikatakan bahwa aku berkata-kata karena aku percaya. Orang yang percaya adalah orang yang berkata-kata. Hari ini banyaklah berkata-kata tentang firman Tuhan. Jangan banyak bercerita tentang problem. Jangan banyak bercerita tentang masalah Bapak Ibu. Karena Allah telah memberikan tadi apa dibilang? Aku telah memberikan di Yohanes tadi dikatakan. Di Yohanes 14 tadi dikatakan di ayat 27. Aku telah meninggalkan kasih karunia. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Ini adalah sebuah hadiah yang begitu besar. Waktu Roh Kudus diberikan Allah kepada engkau, pada saat engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, pada saat yang sama, Roh Kudus sebut, di dalam satu paket Roh Kudus tadi, di dalamnya ada damai sejahtera, di dalamnya ada kesehatan, di dalamnya ada sukacita, di dalamnya ada joy, di dalamnya ada pengharapan. Ini adalah satu paket lengkap yang telah diberikan Allah kepada engkau, untuk engkau mengalami hidup yang berkemenangan dan selalu beruntung. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Tuhan begitu mengasihi engkau. Di kitab Perjanjian Lama dikatakan bahwa engkau adalah biji matanya Allah. Siapa yang menyentuh engkau berarti menyentuh biji matanya Allah. Wow. Bukankah itu sebuah janji yang luar biasa? Bukankah itu adalah sebuah pemberian yang luar biasa daripada Allah? Sebegitulah berharganya engkau di mata Allah. Miliki kesadaran penuh Bapak Ibu, bahwa Allah begitu mengasihi engkau. Pengenalanmu akan Allah mengasihi engkau. Pengertianmu, pemahamanmu tentang betapa dalam, panjang, lebar, dan tingginya kasih Allah. Itu yang akan menuntun engkau. Dan membuat engkau bisa menikmati rumah Bapa. Rumah Bapa tersedia bagi engkau dan bagiku. Rumah Bapa didesain Allah untukmu dan untukku. Hari ini yang Allah inginkan adalah jangan gelisah, jangan khawatir, tetapi percayalah kepadaku dan percaya juga kepada Bapa. Saya menyarankan Bapak Ibu dimanapun kau berada, engkau bisa menyelesaikan nanti untuk membaca Yohanes 14 ini, ayat 1 sampai ayat 3 sampai ayat yang ke-31. Kita akan melihat begitu banyak dan janji-janji Tuhan di Yohanes 14 ayat 1 sampai 31. Bahkan Allah juga berkata, saya baca untuk sebagai penutup kita di ayat 12 sampai 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Hari ini, Yesus berkata, Mario, kau dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang kulakukan. Hari ini janji yang sama itu Bapak, Ibu, dimanapun kau berada, itu juga untuk engkau. Bahwa Allah menginginkan engkau melakukan pekerjaan-pekerjaan bahkan lebih besar dari apa yang pernah Yesus lakukan. Kalau Yesus dulu melakukan memberi makan 5.000 orang, tidak menutup kemungkinan Tuhan menginginkan selama engkau hidup di dunia, kau bisa memberi makan 10.000 orang. Amin. Kalau Yesus pernah membangkitkan orang mati, tidak menutup kemungkinan bahwa Allah menginginkan kau juga untuk melakukannya. Yesus pernah menyembuhkan orang yang lumpuh. Hari ini Tuhan juga menginginkan engkau untuk melakukannya. Agar apa Bapak Ibu? Agar nama Tuhan dimuliakan. Dan semua itu dapat terjadi pada saat engkau tinggal dan diam di rumah Bapa. Pada saat engkau duduk dan percaya dan terus mendengarkan, sama seperti Maria yang duduk dan terus mendengarkan firman Tuhan.
Hari ini jangan biarkan hidupmu diisi oleh hal-hal yang tidak berhubungan dengan kebenaran firman Tuhan. Biarkan hidupmu dan hidupku selama di dunia ini, kita menjalani hidup yang berdasarkan apa yang Tuhan katakan, hidup berdasarkan apa yang firman Tuhan sampaikan. Dan hari ini tetaplah tumbuh, berkembang bersama firman Tuhan. Percayalah bahwa benih firman Tuhan tadi dapat tumbuh di hati yang baik. Ketika dia tumbuh, dia akan berakar kuat, memiliki batang yang kuat, memiliki ranting yang kuat, dan pada akhirnya akan memiliki buah yang banyak, 30, 60, dan bahkan 100 kali lipat. Amin. Tuhan Yesus memberkati engkau. Saya berhenti berbicara hari ini Bapak Ibu. Kita akan bertemu lagi di sermon selanjutnya. Sampaikan kabar baik ini ke banyak orang. Saya percaya Tuhan menginginkan setiap orang yang mendengar firman Tuhan agar setiap lutut bertelut, setiap mata melihat, dan setiap mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebelum kita akhiri, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, hari ini Kau boleh kumpulkan kami kembali. Dan kami percaya Tuhan, ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada kelepasan di dalam rumah Bapa. Kami mau tetap tinggal di rumah Bapa. Kami mau tetap tinggal di dalam kasih karunia-Mu. Karena kami mau hidup di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau telah memberikan satu contoh, Kau telah memberikan kami perkataan-Mu, Kau telah memberikan kami firman-Mu, yaitu roh dan hidup. Demi nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita bertemu lagi di sermon Cornerstone berikutnya. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Tetap tinggal dalam kasih karunia Tuhan. Engkau adalah biji matanya Allah, dan Allah sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. God bless you.